Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin doanya? Doa keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absensi dulu ya. Andika Tiresa, Aditya Paradika, Al-Iqbal Pratama, Ardia Pramesti Regita, Azizat, Alfa, maksa keterangan, Dianata, Dinta Indasari, Erma Safitri. Sekarang, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen kita masuk ke tujuan. Salah satu di antara kalian bantu Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita, Ibu minta tolong sok kami bacakan. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan progresi hukum dari skala yang satu ke skala yang lain dan menjadikan laporan dalam bentuk modul atau karya yang kreatif secara berkelompok. Oke, nanti selesai Ibu menjelaskan materi subbab 10, kalian ditugaskan untuk membuat laporan dalam bentuk kelompok dan karya ya, berkelompok. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen kita break dulu biar makin semangat belajar. Ya, kita break dulu ya. Perhatikan. Iya, suhu adalah untuk mengukur derajat panas dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu, apa namanya? Termometer. Tapi ada yang tahu nggak sih termometer itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan panas dinginnya suatu benda. Iya, berdasarkan panas dinginnya suatu benda. Sekarang udah pada tahu dulu gimana cara mengkonversi skala satu ke skala lainnya. Udah ada yang tahu? Dan di sini kita bakal membahas itu supaya pada tahu semua cara menghitung atau
Oke, sekarang ibu pengen tangan kalian semua ke atas. Ya, satukan. Terus kalian coba yuk tangan kalian U dan H ya. H. Coba sekali lagi. Apa yang kalian rasakan ketika U? Kalau H, kok bisa ya? Kalau bisa jadi U itu dingin dan H itu panas. Kenapa ya? Sini ibu ada video yang menjelaskan tentang kok bisa ketika U itu dingin dan H itu panas. Kalian simak ya. Perhatikan. Hanya jadi tersedih. Ini karena pada kita itu kalau badan kita rasanya dari balik kita juga kita sering merasa begitu baik atau panas dalam istilah kenapa mereka jadi tapi terus bertanya kenapa dari awal hanya dulu dampaknya tergantung sama bentuk. Kalau waktu dilihat menunjukkan pada garam yang itu menunjukkan muncul kecil ini bakalan juga aminnya. Kalau belum bayang ini kira-kira angin selang. Kalau selang itu pakai jari air baru baru kita tutup baru kencang lagi. Itulah juga investigasi yang Nah, kalau yang semuanya kenapa kalau kita bilang ini tangan kita terasa dingin dan H itu terasa panas? Karena semakin kecil lubang anginnya, lubang angin mulut kita, maka semakin kencang angin yang begitu pun sebaliknya. Sebelumnya sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah itu sesuai kelompoknya masing-masing, kita masuk ke materi suhu. Di sini pengertian suhu yang sudah dijelaskan oleh Rahmat, ya. Suhu adalah ukuran tingkat panas dinginnya suatu benda, dan alatnya kalian sudah pada tahu dong, termometer. Di sini termometer, oke. Di sini termometer digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan perubahan sifat zatnya. Jenisnya meliputi termometer air rasa, termometer alkohol, termometer digital, dan termometer inframerah. Kita lanjut. Skala suhu itu terbagi menjadi 4 nah. Ada apa di sini? Ada Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertanyaan ibu, satuan internasional suhu ada yang tahu? Ya? Iya, benar. Satuan internasional suhu itu Kelvin. Di sini tiap suhu, tiap suhu ini punya titik dan titiknya masih. Di sini dijelaskan kalau misalnya titik ininya Celsius itu dari 100 derajat, titik B berapa sih kan? Bisa kita gambarkan, di sini kita gambarkan Celsius, di sini titik B, di sini titik ininya 100.
derajat. Dan titik kukunya 0. Untuk preambul di sini preambul aja. Warna di sini 212 titik kukunya 32. Setelah itu ada preambul 80 untuk titik gigi dan titik kukunya 0. Sedangkan Kelvin ini ada 33 untuk titik gigi. Titik kukunya 273. Gambar ini ya. Kalau misalnya SMP kalian menghitung suhu itu pakai berbagai macam jenis rumus. Tapi untuk di SMA kalian cukup pakai satu rumus, ya kan? Rumusnya ada X min X X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Oke, sekarang saya tulis X1 itu titik X2 titik Y1 titik Y2 titik. Iya, sedangkan Y yang tidak pakai 1 dan 2 itu namanya apa, Nak? Iya, nilai yang akan diubah. Misal 30 derajat Celcius berapa pertanyaan sih? Gitu ya? Aduh, ini belum masuk itu Bapak tuh kalau misalnya nggak kasih contoh soal. Nah di sini ibu kasih contoh soal. Dengar ibu kasih contoh soal. Di sini ada contoh soal 303 Kelvin berapa reaksi sih? 303 Kelvin berapa reaksi? Cara nyari gimana tuh? Kalian tulis, Nak. Tulis jawab di sini ya. Kalian tulis Kelvin, titik ininya berapa, Nak? 373. Titik kuning berapa? 373. Yaitu Kelvin. Di sini preambul. Preambul berapa, Nak? 80. Di sini 303 Kelvin. Berarti kalau tenang 303 Kelvin ya. Di sini ada nggak di sini reaksinya? Ada tanda tanya. Ya kan? Tanya dong. Maksudnya rumus kita. Rumusnya X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2. Ibu bingung nih Bu, kalau misalnya begini ibu lupa nih X1 yang mana, X2 yang mana. Kita Y X min X1. Gimana? X ini kan yang ditanya kan ya? Ya. Itu Y kan yang ditanya kan? Ya. Berarti cara ulanginya tengah dikurang bawah, atas dikurang bawah. Berarti 303 dibagi 373 sama dengan ini berapa, Mas? Berarti putus R ya? R min Y satunya berapa, Nak? 80. Terus 80
dibagi berapa nih? Kalau dia punya 100 sama dengan sini kan ya? Karena kalau nol kan, kalau 80 nyambung sampai sini. Tapi tetap apa? Berarti sini R sama dengan 30. Nah, kalau pindah luas yang 80 naik ke atas, nah berarti 80 dikali 30 per 100 sama dengan berapa? 80 kali 30, 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 240 ya? 240 dibagi 100 berapa? 24 derajat Celcius. Berarti di sini isiannya, kita banyak lagi. Di sini isinya 303 Kelvin sama dengan 24 nyambung berarti bisa dong jadinya mana nomor 2 80 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Bagus ya? Ini bagus. Kalau materi ibu sudah selesai, jadi ibu bakal bagi LKPD sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini salah satunya kalian berkelompok berdiskusi untuk menyelesaikan materi yang ada di LKPD. Ini LKPD-nya bakal bagi satu kelompok satu LKPD ya. Di dalam LKPD ini kan nggak hanya ada lembar kerja peserta didik, ada barcode, ada barcode. Ada barcode yang bisa kalian scan, ya kan? Nanti kalian bisa baca ulang atau tonton ulang materi yang sudah dijelaskan. Setelah itu simpulkan kalian mau buat kelompoknya seperti apa nih, sesuai dengan lembar kerja yang sudah ibu kasih. Nah, jika ada pertanyaan, bentar ya. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan seputar suku, ya kan? Perpindahan, gimana cara membuat skala 1 ke skala yang lain. Tugas yang kedua ini berkelompok, ya, menyimpulkan kembali atau menjelaskan ulang tentang suku yang sudah ibu jelaskan. Materinya bisa kalian langsung lihat, baca, artikel atau tonton video sesuai keinginan kalian. Ya, scan barcode yang sudah ibu cantumkan di LKPD. Paham ya? Paham. Ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian mengerjakan produk atau penghasilan kalian untuk ditampilkan di depan, ya. Jadi setelah ibu kasih waktu, ibu bilang waktu habis, kalian harus siap untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil karya-kalian ya. Jika ada pertanyaan boleh acungkan tangan, ya. Terus saya ingin bertanya, oke? Oke. Waktu berdiskusi dimulai dari sekarang. Ditanyakan? Gimana cara
bakal kelompok ini. Kalian menangkap pertama siapa kira-kira yang bakal maju? Satu. Dua, tiga. Kelompok empat. Kita temukan pakai PPT. Iya. Pakai PPT ya. Berarti di kelompok 3 ya. Ibu boleh minta bunyi yang ada PPT-nya. Suhu merupakan derajat panas dari suatu benda yang dapat diukur dengan alat ukur termometer. Beberapa skala termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Konversi skala suhu yaitu X kurang XG per XA kurang XB sama dengan Y kurang YB per YA kurang YB. Penjelasannya adalah X sama dengan suhu terukur X, Y sama dengan suhu terukur Y, X A sama dengan titik atas skala A, X B sama dengan titik bawah skala X, YA sama dengan titik atas skala Y, YB sama dengan titik bawah skala Y, sehingga didapat persamaan Y per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F kurang 32 per 9 sama dengan K kurang 573 per 5. Kalau merupakan energi panas suatu benda, kalau mengalir dari benda tersebut di seluruh benda, kalau dapat menyebabkan satu perubahan suhu, dua perubahan kecil, tiga perubahan kurang atau penguaian. Perubahan suhu, kalau dari ditemukan perubahan suhu suatu benda, perubahan suhu dapat menentukan dengan Q sama dengan F kali C delta T, di mana Q itu kalor atau suhu atau kalori, F itu massa benda atau kilogram, C itu kalori benda atau joule per kilogram derajat Celcius. Delta T itu perubahan suhu derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, C air sama dengan 1.200 joule per kilogram derajat Celcius, sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhu sekian dari kelompok kami. Ada yang teman-teman yang pakarnya saya seperti kelompok banget ya, cukup banget ya. Ini tanya di kelompok 2, kira-kira kelompok 2 meminta pertanyaan, kira-kira kelompok siapa nih yang mau bertanya? Tidak. Oh, kelompok 3 dia rusak. Boleh tuh tanyakan? Kenapa suhu air meningkat saat energi panas ditambahkan? Karena adanya teman-teman yang bergerak lebih cepat di dalam sendok mentransfer lebih cepat sebagai energi molekul air. Hal ini menyebabkan molekul air bergerak sedikit lebih cepat dan suhu air meningkat. Jelas ya? Jelas. Jelas nggak? Ada yang kurang jelas? Jelas nih kelompok itu.
menyebabkan molekul air bergerak sedikit lebih cepat dan suhu air meningkat. Oke, jelas? Oke, masih ada pertanyaan? Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Jangan perlu di mana-mana lagi ya, tinggal kelompok berapa belum maju. Iya. Kelompok ini semuanya membahas tentang suhu. Ada satu yang mungkin lewat langsung masuk ke kalor, tapi itu tidak kita bahas ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok mana? Namanya siapa? Saya Salmani dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya itu adalah suhu menunjukkan derajat panas dinginnya suatu benda semakin tinggi. Suhu benda maka semakin panas. Benda tersebut masing-masing bergerak baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan. Jadi kesimpulan kami dari kelompok 1. Di kelompok 1 menyimpulkan bahwa suhu adalah tentang panas dinginnya suatu benda. Semakin panas benda tersebut ya, semakin tinggi suhunya. Ada yang bisa menambahkan? Kayak kelompok berapa? Jadi dari kelompok 4 menunjukkan derajat panas tinggi suatu benda, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut dan alat itu adalah menurut. Ini yang ditambahkan oleh merah alat ukur suhu ya. Jangan lupa alat ukur suhu itu namanya apa? Udah bisa nih, ada termometer di sini. Bisa ukurnya, ukur suhu badan sendiri bisa pakai termometer. Bisa ya. Setelah belajar ini di rumahnya ada yang sakit, kalian coba ukur pakai termometer. Karena pembelajaran kita hari ini selesai untuk membahas tentang suhu, besok kita bakal membahas tentang kalor. Karena bab hari ini adalah suhu dan kalor. Hari ini babnya suhu, besok mau kita bahas adalah kalor. Jadi di rumah kalian baca-baca dulu tentang kalor, ya. Tentang kalor di YouTube bisa di artikel. Besok ibu bakal kasih pertanyaan sedikit seputar kalor. Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Oke, di materi kita hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti besok, ya. Ibu cukupkan materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.